Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar statistik terapan ya. Kali ini kita akan belajar regresi linear berganda. Kalau berganda berarti syaratnya variabel x-nya harus lebih dari 1 ya. Oke, tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke ya. Oke, kata kunci regresi linear berganda karena kita mau uji pengaruh variabel x-nya itu lebih dari 1. Di sini kita pakai 3 ya, dasar dana kebijakan dan CSR terhadap kinerja perusahaan. Oke, hipotesis yang bisa diambil dalam kesempatan kali ini adalah hipotesis alternatif satunya, zakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Alternatif 2, dana kebajikan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Alternatif 3, ICSR secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Alternatif 4-nya, zakat, dana kebajikan dan ICSR secara simultan berpengaruh terhadap dana kebajikan. Oke, untuk kerja regresi linear berganda itu tadi x-nya harus lebih dari 1 dan juga harus udah bebas asumsi klasik ya, udah uji normalitas, multikol, hetero, dan autokorelasi kalau itu data time series ya. Oke, kalau persamaan regresi kalau itu variabel x-nya itu 3 ya sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus error. Oke, ini kalau persamaan yang dimasukkan variabelnya. Oke, kalau misalkan kita mau uji dua arah, dilihat dari bunyi hipotesisnya kita tidak menentukan arahnya mau positif atau negatif, berarti kita menguji dua arah karena bunyinya zakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, berarti kita menguji dua arah. Jadi kalau uji dua arah berarti kriteria uji T-nya nanti dua arah. Oke, untuk kriteria uji dua arah T-nya itu H0 diterima atau HA ditolak jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung dan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Dan H0 ditolak atau HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel. Oke, kita menguji dua arahnya ya. Oke, selanjutnya kalau misal ini contoh untuk kurvanya ya. Ini di sini 0, ini tadi titik, ini di sini adalah T tabelnya, sini min T tabelnya. Nanti inilah hasil analisis kita, nanti namanya T hitung. T-nya posisinya di sini ya. Oke. Jadi kita lihat nanti hasil analisisnya. Ini daerah diterimanya H0-nya daerah sini. Kalau ditolak H0-nya daerah sini. Ini kalau ini ke sini positif, kalau ke sini negatif. Nah, sekarang kalau misalkan uji satu arahnya arah positif, berarti H0 diterima dan HA ditolaknya itu ketika T hitung kurang dari sama dengan T tabel dan H0 ditolak atau HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dan kalau satu arah negatifnya itu H0 diterima atau HA ditolaknya jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel dan H0 ditolak atau diterima dan HA diterima jika T hitung kurang dari min T tabel. Oke, sorry, nanti tadi ini box saya salah baca. H0 diterima atau HA ditolak jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel ya, itu satu arah positif. Oke, untuk kurvanya contohnya adalah begini. Ini kalau positif berarti ini di sini adalah T hitungnya. Kalau positif berarti T hitungnya di sini, ini adalah T tabelnya. Ini skat merahnya ini T tabel. Jadi kalau mau arah positif berarti T hitungnya harus positif ke sana, lebih besar dari T tabel. Kalau negatif kebalikannya. Ini min T tabelnya di sini, berarti T hitungnya harus berada di sini, kurang dari min T tabel. Arah kalau positif itu ya jika X naik, Y-nya naik. Contohnya jika misalkan tadi kalau dari judul itu dana kebajikan naik, maka kinerja perusahaan akan naik. Itu arah positif. Kalau yang negatif, misalkan di sini apa contoh yang jika X naik maka Y turun. Jika pengangguran naik maka pendapatan per kapita akan turun. Itu bisa gitu ya, kalau X naik Y turun gitu. Oke, untuk langkah-langkah analisisnya kita pakai alat bantu SPSS ya.
juga SPSS-nya di sini sama langkahnya, analyze regression linear. Oke, di dependent masukkan ROE di sini kinerjanya di proxy dari ROE, zakat kebajikan dan ICSR masukkan ke dependent. Oke, tinggal oke saja. Ini syaratnya harus data yang sudah normal dan bebas asumsi klasik ya. Oke, ini adalah nilai hasil uji adjusted R-square. Kalau lebih dari 2, ini LCF-nya, ini uji T-nya. Oke, kita susun ke Word-nya ya. Oke, nilai adjusted R-square, karena ini lebih dari 2 pakai adjusted yang R-square. Sebesar 0,536 atau 53,6%. Artinya variabel zakat, dana kebajikan dan ICSR berpengaruh pada kinerja perusahaan sebesar 53,6%. Sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Oke. Uji T-nya ini tadi dari SPSS outputnya ini kan 4,218 E5 strip 5. Kalau bingung ini kita copy ke Excel ya, nanti kita lihat angka berapa ini sebenarnya begitu. Oke, ini tadi sudah ada, saya paste yang di sini. Nah ini hasil baru, kita klik di sini general, itu tadi diganti number. Oke, jangan lupa ini sampai di nolnya, komanya digeser sampai ada angkanya. Oke, ini kelihatan 0,00004. Oke, jadi kita taruh di Word-nya yang sudah ada angkanya. Oke, kalau persamaan regresinya di sini adalah Y sama dengan 4,663 plus 0,0004 zakat plus 0,0004 dana kebajikan dan plus 0,046 ICSR. Artinya alfa 4,663 jika alfa sebesar 4,663, artinya jika variabel zakat, dana kebajikan dan ICSR bernilai 0, maka kinerja perusahaan atau ROS akan sebesar 4,663%. Oke, B1 sama dengan 0,0004. Artinya zakat akan meningkat 1 juta. Apabila zakat meningkat 1 juta rupiah karena satuannya itu juta, maka Y-nya atau kinerja perusahaan akan meningkat sebesar 0,0004%. Begitu juga dengan dana kebajikan karena koefisiennya sama. Dan ICSR juga ini satuannya yang berbeda. Kalau ICSR pakai persen, jadi ketika sebesar B3 sebesar 0,046, artinya jika ICSR meningkat 1%, maka kinerja perusahaan atau ROE akan meningkat sebesar 0,046%. Oke, untuk pengujian hipotesis kita mau mencari nilai T tabel dulu ya. Di sini alfanya 5% dibagi 2 karena 2 arah. Nanti DF-nya N min K. Kita N-nya di sini adalah 53 ya. 53. Jadi kita lihat untuk uji T ini 5% dibagi 2 0,025 dan 53 min kakaknya adalah 4, semua variabelnya jadi 49. Jadi di sini ketemunya 2,00958. Itu nilai T tabelnya. Oke. Jadi nilai T hitung di sini variabel zakat sebesar 0,297 dari mana? Ini dari sini ya T hitungnya. Oke. Ini ada T-nya. Nanti dibandingkan dengan T tabelnya ternyata kurang dari T tabel sebesar 0,20098. Serta nilai signifikannya 0,767 itu lebih dari alfa. Lebih dari alfa 0,05. Artinya zakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak.
Oke, yang kedua dana kebajikan juga nilai T hitungnya 1,380 kurang dari T tabel ya. Dan nilai signifikannya itu 174. Sorry, ini. Oke, nilai signifikannya sebesar 0,174 lebih dari alfa 0,05, jadi artinya dana kebajikan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Hipotesis ketiga nilai T hitung CSR adalah 2,291 lebih dari T tabel ya. 2, sorry. Oke, jadi variabel CSR nilai T hitung lebih besar dari T tabel ya. Dengan nilai signifikan 0,026 kurang dari alfa 5%, jadi CSR secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Oke, uji F-nya. Nilai F hitung di sini adalah 21,043. Kita bikin ada bandingkan dengan F tabel. Dengan DF1 sama dengan K min 1 dan DF2 N min K. DF1 nya berarti ke sini 3. Oke, 3 karena K nya itu 4, semua variabelnya 4, min 1 sama dengan 3. Untuk DF2 nya N2 nya itu 53 min 4 sama dengan 49, jadi ketemu 2,79 ya. Itu cara bacanya. Oke, nilai F hitung tadi 043 lebih dari F tabel 2,79. Setelah nilai signifikan itu 0,000 kurang dari 0,05, artinya zakat dana kebajikan dan CSR secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis keempat diterima. Oke, begitu. Itu untuk gambaran uji regresi linear berganda. Uji T-nya itu nanti mau pakai satu arah atau dua arah, begitu arahnya positif atau negatif kalau misal satu arah. Oke, semoga bermanfaat, semoga ilmu kita jadi jariah dunia akhirat dan juga barokah selamanya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.